Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadis. Amma ba'du, hadratul mutarabin yang kami hormati, para alim, para kiai, yang kami hormati para tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan atau yang mewakilinya, para tamu undangan, jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat yang mulia dalam keadaan sehat walafiat atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita, pertemuan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita yang selalu melantunkan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini insya Allah saya akan sedikit menyampaikan materi yang telah saya persiapkan untuk pertemuan kali ini tentang keutamaan bagi orang yang mendawamkan membaca Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kitab Allah yang sangat mulia, termasuk mukjizat yang telah diturunkan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hingga saat ini kita dapat merasakannya dan menikmatinya. Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia dibandingkan kitab-kitab yang lainnya. Al-Quran termasuk sebagai penyempurna kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ke bumi. Di antaranya kitab yang diturunkan oleh Nabi Daud, yaitu kitab Taurat. Kemudian kitab yang diturunkan oleh Nabi Musa, ada kitab Injil yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Semua kitab-kitab tersebut adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada
nabinya, tetapi sebagai penyempurna adalah Al-Quran yang menjadi penjelas seluruh kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setiap orang muslim haruslah selalu mencintai Al-Quran, karena yang dapat menjaga ataupun melestarikan Al-Quran adalah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, setiap orang muslim haruslah memahami makna perintah kemudian diamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi hujah bagi kehidupan kita sehari-hari, jadi petunjuk atas segala apapun yang kita lakukan di dunia ini. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'annya, yang telah menjamin bagi siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya tidak akan celaka di akhirat. Dengan firman-Nya, "Famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa." Artinya, barang siapa mengikuti petunjuk, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Surat Toha ayat 123. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya saya akan membacakan atau menyebutkan berapa hikmah dan keajaiban bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Di antaranya adalah Al-Quran dapat membuat hati kita menjadi sejuk. Artinya ketika kita selalu membaca Al-Quran, hati kita akan selalu tenang dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya Allah, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketika kita selalu mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Dan mengingat kepada Allah termasuk adalah kita selalu membaca Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga menjadi obat hati yang paling mujarab. Ketika kita stres, banyak pikiran, kemudian dengan membaca Al-Quran, perlahan hati kita akan tenang dan kesusahan yang kita alami akan segera hilang. Termasuk mukjizat Al-Quran bagi orang yang selalu membacanya adalah Al-Quran sebagai penyehat jasmani. Sebagian besar kita sebagai muslim tidak menyadari terhadap manfaat Al-Quran bagi kesehatan tubuh kita. Ketika mata kita menatap baris-baris ayat Al-Quran, saat itu pula kinerja retina kita menjadi lebih ekstra kuat dan tajam. Itu mengapa kadang akal kita menjadi lebih cerdas ketika kita sering membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah sebagai penyehat jasmani. Apalagi jika sangat menghayati ketika membaca Al-Quran, maka kita menjadi lebih sangat lebih segar dan bersih. Sehingga tak heran orang yang sering membaca Al-Quran matanya lebih sehat ketimbang orang yang sering membaca buku biasa. Ini telah sesuai
apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, kami menurunkan Al-Qur'an yang mengandung obat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sehubungan dengan itu, kita sebagai umat muslim yang telah dibekali dengan kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman hidup, karena dengan Al-Quran itulah kita mendapat petunjuk menuju ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Fatihah, agar kita selalu mendapat petunjuk dari Allah, yaitu ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya bagi jamaah hadirin. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dari kami, mengucapkan mohon maaf yang sebesarnya. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.